Politik itu kotor, licik, dan mematikan. Jauhi politik, jangan berharap pada perubahan, itu hanya mimpi di siang bolong. Padahal, mereka ingin kita diam, agar mereka bebas berkorupsi. Kursi-kursi megah tempat para pengkhianat, memainkan nasib bangsa dengan dalih amanat. Rakyat dijadikan pion dalam permainan picik, diputar-putar dalam lingkaran siasat licik. Korupsi menjalar bagaikan racun merambat, menelusup dalam celah-celah negeri yang sekarat. Keadilan hanya bayang di dinding retak, terabaikan oleh janji-janji yang tak pernah lengkap. Mari kita buka mata, di balik kabut kelam, lihatlah kebenaran, tersimpan cahaya. Berhentilah berharap pada mereka yang tak berjiwa. Pak Sukidi Mulyadi adalah seorang intelektual yang diakui dunia. Gelar akademisnya mentereng. Lama berguru di Amerika Serikat, intelektual Muhammadiyah ini menyandang gelar Master of Art dari Ohio University, Master of Theological Studies dari Harvard Divinity School, serta gelar Doctor of Philosophy dari The Graduate School of Arts and Science dari Harvard University. Jadi, Pak Sukidi bukanlah tokoh pemikir yang kaleng-kaleng. Gak banyak orang Indonesia yang berhasil meraih gelar doktor dari universitas kenamaan Harvard University. Nah, belakangan adalah tulisan tajam setajam silet dari Pak Sukidi inilah yang dibagikan oleh Prof. Mahfud MD melalui media sosial kepada kita buat membacanya, sekaligus buat kita merenungkannya. Judul kolomnya, sungguh menghunus tajam, Pinocchio Jawa. Ya, Pinocchio Jawa. Ya, Pinocchio Jawa. Kita semua pastinya langsung tahu siapa Pinocchio Jawa yang dimaksud oleh Pak Sukidi. Dan yang terpenting, dalam tulisannya di majalah Tempo itu, Pak Sukidi telah memaparkan dengan gamblang dan sangat terus terang. Dia memaparkan dengan kejernihan akademis yang sangat terang benderang soal bahaya yang dibawa oleh sosok Pinocchio Jawa ini kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada masa depan Indonesia. Kita semua tahu Pinocchio adalah tokoh boneka kayu yang suka berbohong. Tapi hidung Pinocchio akan memanjang setiap kali dia berbohong. Nah, di Indonesia, tepatnya di tanah Jawa, dalam kultur budaya Jawa, menurut Pak Sukidi, ada tokoh yang bermula dari tukang kayu dan berakhir sebagai penguasa tiran yang populis. Sama seperti boneka kayu Pinocchio, tukang kayu ini juga suka berbohong. Dan dia mempraktekkan kebohongan dalam politik ini melalui tampilan kepribadian Jawa yang santun dan merakyat. Maka, rakyat pun tertipu oleh kebohongan yang diekspresikan dalam kesantunan dan kebaikan politik yang karikatural ini. Pinocchio Jawa menjungkir balikan tatanan moral masyarakat. Batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, benar dan salah, publik dan personal, semuanya jadi tunggang langgang. Di akhir masa kekuasaannya, Pinocchio Jawa mewariskan kultur kebohongan. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia melakukan kebohongan demi kebohongan sebagai strategi permainan kotor untuk kekuasaan. Memang, konon dalam politik, tidak ada seorang pun yang berhasil tanpa berkotor tangan. Makanya, bisa dipahami mengapa Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan sebagai bagian sentral dari karakternya. Pinocchio Jawa menjadi ikon pembohong terbesar yang diilustrasikan oleh seniman Butet Kartarejasa dalam patung Petruk berhidung panjang. Dengan cara berpolitik yang mengikuti prinsip-prinsip Machiavelli yang sangat kotor itu, Pinocchio Jawa telah merobohkan tatanan moral dalam republik. Dia mewariskan situasi sosial dan politik yang kacau dan penuh korupsi. Penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pastinya Pak Sukidi, seorang intelektual yang berpikiran jernih, dia merasa masyghul melihat kondisi ini. Perasaan yang sama tentunya dirasakan juga oleh kita-kita yang masih berpikiran jernih. Kita sedih dan juga geram. Gara-gara Pinocchio Jawa, Indonesia sedang menuju keterpurukan lagi.
Makanya, mau nggak mau, ini adalah sebuah keharusan. Kita harus membangunkan rakyat. Kita harus membangunkan kelompok intelektual dan juga sebagian ulama. Ya, kita harus juga mengingatkan sebagian ulama. Kita harus membangunkan mereka yang sudah tersihir oleh fata morgana duniawi, yang menerima banalitas kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme Pinocchio Jawa sebagai kebiasaan dan kewajaran umum dalam politik. Kita harus sadarkan mereka, kalau kita mau maju, kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau jadi negara maju dan bangsa yang maju, kita tidak bisa bertumpu pada politik kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme ini. Kita nggak boleh membiarkan kehancuran moral yang bakal berujung kehancuran sosial dan ekonomi ini. Makanya, ayo selamatkan Indonesia. Ayo kita sebarluaskan pemikiran-pemikiran jernih dan kritis dari para intelektual seperti Pak Sukidi ini. Dan jangan lupa, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Joko Widodo. Fakta kehidupan seorang presiden yang membingungkan. Cerita itu berawal dari sini. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Berapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Dalam narasi singkat ini ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita terhadap kebenaran apa yang diceritakan oleh Joko Widodo. Pertama, yaitu tentang jurusan teknologi kayu yang merupakan pilihan studi ketika Joko Widodo menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena pada tahun 1980 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hanya ada 4 penjurusan, yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Sedangkan jurusan teknologi kayu tidak ada sama sekali. Apakah hal ini adalah sebuah kebohongan dari Joko Widodo? Kemudian kedua yaitu tentang pengakuan Jokowi pernah bekerja di Aceh. Dikatakan setelah lulus sarjana pada tahun 1985 Joko Widodo bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Padahal pabrik kertas tersebut baru beroperasi pada tahun 1989. Apakah ini merupakan kebohongan Jokowi juga? Ketiga, yaitu ketika diceritakan bahwa tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana dan kemudian mengajak istrinya hidup di hutan Aceh selama 2,5 tahun lamanya. Namun pada tahun kedua Iriana hamil. Dan di tengah kehamilan mereka memutuskan pulang ke Solo untuk melahirkan anak pertama di kota Solo. Dalam cerita ini Joko Widodo menceritakan hal aneh, karena dia mengatakan bahwa anak pertamanya lahir pada 1 Oktober tahun 1987. Padahal pada Desember tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana lalu dibawa ke Aceh untuk bekerja selama 2,5 tahun. Mestinya baru pada sekitar akhir 1989 anaknya lahir. Jadi kapan sebenarnya anak pertama Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka itu lahir? Benarkah pada 1 Oktober tahun 1987? Ataukah Joko Widodo kembali melakukan kebohongan dalam cerita tersebut? Menurut saya, kita selalu bicara legal, tapi tidak pernah memikirkan legitimasi. Kita bicara moral, reformasi apa katanya, reformasi moral lah, atau apa? Mental lah, apalah.
tapi tidak bicara reformasi etika. Untuk saya, kenapa saya ada di sini? Karena sebagai guru, saya menuntut pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik. Hari ini Pak Mahfud mundur. Apa kemudian reaksi Pak Jokowi? Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus mundur. Karena itu adalah etika yang mesti dipegang. Yang kedua, sekali lagi kita mesti ingat, tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata, lawan. Negeri ini pun dibangun, dipertahankan oleh perjuangan kita semua, oleh putra ibu salah satunya. Maka kita di sini harus berdiri tegak dan berani mengatakan kebenaran. Presiden kalau memang ingin ikut terus cawe-cawe untuk kemenangan anaknya, rakyat akan terus melawannya. Ya, kondisi terkini depan gedung DPR MPR, mahasiswa berdatangan jam 14.00 ini. Ada 7 dusta besar yang ini harus kita ingat sekali. Yaitu dusta besar itu adalah bahwasanya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi, nomor 1. Nomor 2, hak buruh dihormati. Nomor 3, memberi tanah kepada petani. Dan kemudian yang keempat, menghormati kebebasan berpendapat. Dan kemudian yang kelima, sama rata sama rasa. Yang keenam, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip saja di sini, itu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek beberapa belas tahun saja telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800.000 muslimin, orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800.000 muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30.000 masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%, masjid 99%. Diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning. Itu masjid dibakar. Dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah itu masjid ini umurnya 205 tahun. Pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah ini hanya mengikuti saja apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia. Nah ini yang diinjak-injak habis-habisan. Dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke-29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta. Gawat. Bujuk bune, makin kacau aja nih hukum di Indonesia ya. 23 koruptor dibebaskan. Katanya sih berkelakuan baik. Mana ada orang koruptor berkelakuan baik. Korbannya lebih banyak itu. Banyakan koruptor mengorbankan orang banyak dibandingin maling ayam, ya kan, maling motor. Ini gimana nih hukum nih? Makin kacau aja nih. Tuh, kalau nggak percaya di atas tuh, baca sendiri tuh. 23 koruptor dibebaskan dikarenakan berkelakuan baik. Baiknya di mana?
Segala cara dan upaya dilakukan nih demi suksesnya sebuah upacara 17-an Agustus di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pemerintah menggunakan teknologi modifikasi cuaca yang konon sudah menghabiskan anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Namun kayaknya apa yang dilakukan belum juga membuahkan hasil yang cukup maksimal, Wak. Dan kali ini untuk menghalang cuaca agar gak hujan dan cerah, gak tanggung-tanggung nih, pawang hujan pun yang tradisional pun didatangkan ke Ibu Kota Nusantara ini dengan segala macam ritualnya. Pawang hujan ini pun didatangkan, Wak, dari Banyuwangi. Sang pawang hujan ini bernama Kanjeng Raden Tumenggung Ilham Triyadi Nagoro. Namanya juga panjang banget ini. Yang kemudian begitu sampai, sang pawang hujan ini pun langsung melakukan ritual aksinya untuk menghalau hujan di Ibu Kota Nusantara tersebut dengan berbekal 1000 batang dupa. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and vlog. Here is a park in Indonesia